Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan kita hari ini, saya mau bahas mengenai Amazon RDS. Jadi, Amazon RDS ini adalah salah satu layanan dari Amazon, ya, terkait dengan Relational Database Service. Jadi, RDS itu singkatannya dari Relational Database Service. Nah, jadi tidak hanya level infrastruktur, tapi Amazon juga sudah menawarkan hingga level platform. Ya, jadi level platform itu adalah satu level di atas level infrastruktur. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai EC2, di mana dengan EC2 kita bisa membuat sebuah virtual mesin. Nah, tentu virtual mesin ini adalah levelnya adalah infrastruktur ya. Nah, kita coba naik satu level di atasnya yaitu level platform. Nah, apa sih platform gitu kan? Nah, platform ini sebetulnya adalah perantara antara aplikasi dan hardware. Ya, jadi dia sebagai penengah ya. Jadi aplikasi penengah ini yang sering kita pakai adalah database, ya sebut saja MySQL, MariaDB, Postgre, Aurora, SQL Server, dan lain-lain. Dan juga yang sering kita pakai selain database adalah web server, ya Apache, kalau menggunakan PHP. Tapi kalau menggunakan Java, itu adalah JDK atau Java Virtual Machine. Ya. Nah, kenapa sih kita harus, bukan harus sih, kenapa sih kita perlu ya mungkin, perlu mempelajari atau memahami mengenai Amazon RDS, karena kita betul-betul diberi kemudahan oleh Amazon ya, tanpa perlu pusing dengan sistem operasi yang harus kita install ya, terus MySQL-nya juga harus kita pasang, kita setting, kita konfigurasi, belum lagi nanti ada update kita harus update ya. Nah, Amazon menyediakan kemudahan dalam bentuk platform as a service, yaitu salah satu layanannya adalah Amazon RDS. Nah, tentu di sini bagi kita ya sebagai pengguna, apabila sudah punya sebuah web yang menggunakan MySQL database-nya, itu tidak perlu khawatir. Ya, karena Amazon RDS menyediakan beberapa macam database engine. Ya, sebut saja ada MySQL, ya, ada Postgre, ada MariaDB, ada SQL Server, ada Oracle, dan ada produk dari Amazon itu sendiri, ya Amazon Aurora. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan database-nya MySQL untuk aplikasi yang sudah berjalan sekarang, alternatifnya tentu kalian bisa menggunakan MySQL lagi, atau mau pakai engine MariaDB, atau bahkan engine dari Amazon yaitu Aurora. Ya, karena Amazon Aurora ini sebetulnya masih satu turunan dari MySQL ya, dengan beberapa peningkatan performa katanya. Ya, jadi disinyalir penggunaan Amazon Aurora itu bisa meningkat ya ketimbang menggunakan MySQL secara default. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan Amazon RDS itu mudah untuk melakukan administrasi ya. Easy deployment and maintenance of hardware, OS and DB software built-in monitoring. Jadi kalau pakai RDS, semua hal yang berkaitan dengan database itu kita tidak perlu pusing ya. Kita cukup pakai. Jadi kita perlu CPU-nya yang berapa kecepatannya, storage yang diperlukan juga berapa. Nah, itu tinggal kita tentukan beserta versi MySQL-nya. Nah, jadi kan jauh lebih mudah ya, nggak usah susah-susah kita bikin virtual machine, lalu pilih OS, terus udah itu kita install config MySQL, nggak usah. Ya, itu sudah disediakan oleh Amazon. Terus performance and scalable. Scalable compute and storage with a few click minimal downtime. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa aduh ini storage-nya udah mulai berkurang, nah itu bisa langsung kita tambah ya. Tidak perlu lagi setting-setting hard disk kita resize ya, kita rubah, kita upgrade. Terus kalau mau upgrade kan tentu harus di shutdown dulu OS-nya ya, atau di restart. Ya. Intinya ada interupsi lah, ada mati dulu. Nah, tapi kalau pakai Amazon RDS itu nggak ada ya, tanpa ada jeda sama sekali. Terus available and durable automatic multi AZ.
data replication, automatic backup, snapshot, and failover. Jadi kita bisa membuat database itu sangat handal ya. Kalau sekarang mungkin kita masih menggunakan satu server database. Kita belum pernah atau belum mencoba ke level read replika. Ya, jadi database servernya itu dibuat dua. Satu database server untuk baca, satu database server untuk nulis. Nah, pertanyaannya adalah kalau kalian melakukan konfigurasinya secara manual, wah itu sangat memusingkan sekali. Nah, tapi Amazon RDS memberikan kemudahan, ya. Kita bisa dengan sangat mudah membuat mirror database, ya, untuk kepentingan apa? Ya keamanan atau mungkin peningkatan performa. Dan soal keamanan itu tidak usah dipertanyakan lagi ya. Secure and compliant-nya itu sudah memenuhi standar industri. Nah, engine apa saja yang disupport oleh Amazon? Nah, tadi saya sudah sebutkan ya. Yang berbayar pun mereka menyediakan seperti Oracle, MySQL SQL Server ya. Yang open source-nya juga ada MariaDB, Postgre, MySQL, dan ada Cloud Native ya. Cloud Native ini bisa kompatibel ya. Nah, ini menariknya. Bahkan kalau kita migrasi ke DB engine-nya punya Amazon, namanya Amazon Aurora, kita bisa migrasi, bukan migrasi sebetulnya. Kita bisa tanpa perlu migrasi maksudnya ya. Karena kalau kita pakai MySQL bisa langsung kita pindahkan ke engine Amazon Aurora. Kalau pakai Postgre juga kita bisa pindahkan. Ya. Dan disinyalir performanya jauh lebih cepat. Nah, ini versi-versi yang harus kita perhatikan ya. MySQL 56, 57 hingga versi 8. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus ada jenis instan ya. Instan ini artinya jenis mesin apa yang harus kita pilih. Ya, ada keluarga T, ya, ada keluarga dari M, ada keluarga R. Keluarga yang paling rendah CPU-nya itu ada di T family. Ya. Mulai dari 1 virtual CPU hingga 8 virtual CPU. Sedangkan yang M itu ada dari 2 hingga 64. Dan yang lebih tinggi lagi untuk peningkatan jumlah kapasitas RAM itu ada di 2 dan 96. Ya. Nah, itu silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Juga ada storage ya, storage-nya kita bisa pakai SSD, ya memang defaultnya sudah SSD, general purpose. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, Amazon pun menyediakan yang namanya provision. Provision ini artinya IOPS-nya jauh lebih tinggi. Ya, jadi kalau IOPS dari dari general purpose itu mungkin hanya sekitar 16.000 ya maksimal. Nah, kalau yang di provision itu bisa 80.000. Nah, tentu kalau akses database-nya itu sangat padat, nah ini sangat membantu ya. Nah, bahkan mereka juga menyediakan versi magnetik ya. Kalau versi magnetik ini berarti tujuannya untuk database-database yang jarang diakses ya, karena namanya magnetik kan berarti pengaksesan datanya jauh lebih lambat ya. Namun kapasitas yang ditawarkan jauh lebih besar dengan harga yang jauh lebih murah. Gitu. Nah, ini oke, saya lewat ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita bisa punya 2 database server ya, yang memang master-master synchronous replication. Ya, ada 2 availability zone dan aplikasi ini nanti dipecah ya, bisa membaca DB1 dan DB2. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan. Konsol dari Amazon RDS ya. Kita akan coba, nah nanti kalian bisa coba ya, bisa praktek sendiri. Kita ketik saja RDS. Nah, di sini ada database ya. Nah, kita bisa create database di sini. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan. Jenis engine-nya apa? Ya.
Terus di sini nama database clusternya, username, serta password. Nah, username ini sangat penting kalian buat ya karena kita kan nanti mau akses database-nya langsung ya. Kalau mau akses database-nya langsung berarti harus pakai klien ya. Kliennya itu ya bisa manual ya lewat konsol MySQL spasi min P, spasi min U, spasi min H, atau mau pakai MySQL Workbench, atau mau pakai Navigate, atau pakai editor-editor database yang lain. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan username-nya di sini. Terus ada DB Instant. DB Instant ini artinya mesin. Ya. Jadi kalian bisa memilih mesin apa, jenis mesinnya yang mana. Terus ada namanya multi-AZ. Nah, multi-AZ ini tadi yang sudah saya sampaikan atau jelaskan, kita bisa buat beberapa server database yang saling replikasi, ya, saling melakukan replikasi. Jadi secara otomatis kita bisa punya 2, 3, 4, ya mereka itu akan otomatis saling mereplikasi. Mereplikasi itu artinya saling update. Jadi ketika satu database down, yang lainnya masih ada, ya. Jadi tujuannya pertama masalah keamanan, bisa menghindari ada kerusakan data atau server yang bermasalah. Yang kedua adalah kecepatan. Ya, nanti kita bisa bagi beban ya, sehingga tidak tertumpu pada satu database server. Nah, oke. Nah, itu ya. Ini adalah contoh. Ya, jadi saya menyampaikan sedikit mengenai database dari RDS ya. Nah, saya punya tugas buat kalian. Seperti biasa tugasnya buatkan rekaman ya, uji coba. Kalian uji coba sendiri bagaimana membuat sebuah mesin RDS hingga bisa diakses melalui MySQL Workbench ataupun Navigate atau apapun itu ya. Jadi sampai demo bahwa database engine-nya bisa diakses ya. Nah, silakan dikerjakan. Nanti saya akan siapkan kantong digital seperti biasa ya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.